Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Futihat abwaabul jannah, dibukakan Allah Subhanahu wa taala pintu langit, pintu surga seluas-luasnya. Wa ughliqatil abwaabun nar, dan ditutup rapat pintu-pintu neraka. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadisnya, innal jannata mushtaqun ila arba'ati anfar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya surga merindukan 4 golongan manusia. Kalau selama ini kita yang rindu untuk masuk ke dalam surga, tetapi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan justru surga yang rindu kepada 4 orang ini. Siapa mereka? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talil Quran, orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Maka Ramadan adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Alhamdulillah, di musalla, di masjid-masjid kita dilaksanakan tadarus Al-Quran, dan semoga kita bagian di antaranya. Kalau selama ini jujur kita, mungkin kita jarang sekali membaca Al-Quran. Kita lebih sering scroll TikTok kita lebih sering mungkin baca status Facebook, WA orang. Lebih lama kita memegang HP kita ketimbang kita memegang Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini setidak-tidaknya tambahkanlah kuantitas waktu kita untuk memegang dan membaca Al-Quran. Jangan sampai berlalu Ramadan begitu saja, tidak ada target kita membaca Al-Quran sama sekali. Kalau di bulan Ramadan tak pegang Al-Quran, Ramadan pun tak pegang Al-Quran, kapan lagi kesempatan kita untuk berinteraksi dan membaca Al-Quran yang kita bilang petunjuk dalam hidup, yang kita bilang kitab suci kita, tapi kita sangat jarang membaca. Belum lagi bagaimana kita mempelajari dan mengamalkan isinya. Yang kedua, saudara jamaah yang dirahmati Allah, orang yang dirindukan surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahafizil lisan, orang-orang yang mampu menahan dan menjaga lisannya. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa dosa yang dilahirkan dan yang dibuat oleh lisan, mulai berbohong, berdusta, melaga-laga orang lain, memfitnah, menceritakan aib keburukan orang lain, semuanya adalah dosa yang dikerjakan oleh lisan kita. Maka oleh karena itu orang yang dirindukan surga adalah ketika dia mampu menahan lisannya. Sampai dalam sebuah hadis yang panjang Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana orang yang dirindukan surga, bagaimana kemuliaan salat tahajud. Tetapi di ujung hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maukah kalian aku kasih tahu, kata Nabi, hal yang akan dapat menyelamatkan kalian dari neraka dan memasukkan kalian ke dalam surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memegang lidahnya dan mengatakan, kuf alaika hada, jaga yang sebiji ini, jaga yang satu ini. Ketika kau bisa menjaga lisanmu, maka selamatlah engkau dunia dan akhirat. Kalau orang-orang tua kita dulu mengatakan mulutmu adalah harimaumu, orang yang tidak bisa menjaga cakapnya, orang yang tak bisa menjaga lisannya, yang menyakiti orang lain, yang membuat orang lain tersinggung, maka orang ini adalah orang yang celaka. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu, kata Nabi, adalah orang yang bisa mengamankan orang lain agar tidak terganggu dan tidak tersinggung serta tersakiti oleh perbuatan serta ucapannya. Jadi kalau ada orang mengaku beriman, mengaku beragama Islam, tapi cakapnya selalu menyakiti orang, perbuatannya selalu merugikan orang lain, maka belum sempurna iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang dirindukan surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-shaimina fi syahr Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Saudaraku jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita jaga puasa kita 1 bulan penuh selama di bulan suci Ramadan. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus semata, tetapi juga menjaga. Jangan sampai puasa kita, puasa orang secara umum, hanya menahan lapar dan haus tidak mendapat pahala, karena ada yang dapat membatalkan puasa, tapi ada yang dapat menghilangkan pahala puasa. Kita melihat sesuatu yang tidak halal, kita berbicara sesuatu yang kotor, kita bertengkar emosi, berkelahi, kemudian
kemudian melakukan sesuatu yang tidak baik, memang tidak membatalkan puasa, tetapi menghilangkan pahala puasa. As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Semua amal anak Adam itu untuk dirinya kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku yang akan memberikan berapa nilai yang pantas untuk puasa yang dikerjakannya. Maka oleh karena itu, mari kita jaga puasa kita selama siang Ramadan 30 hari penuh ini untuk sebagai usaha kita berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, yang terakhir, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, orang yang dirindukan surga adalah wa mut'iminal ji'an, orang yang suka, orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang-orang yang sedang kelaparan. Ramadan adalah sebuah praktek nyata, bukan sekadar teori cakap-cakap belaka. Ketika kita mengikuti kajian, ketika kita mengikuti seminar, ketika mengikuti ceramah, ayo peduli kepada orang miskin karena orang miskin lapar. Ayo peduli kepada orang-orang jompo dan orang-orang lemah karena mereka kekurangan dan kelaparan. Kita tidak bisa merasakan bagaimana sakitnya lapar mereka, tetapi melalui puasa di bulan suci Ramadan, Allah ingin mengajak kita, Allah ingin mengasih tahu kita, begini loh rasanya tidak enak lapar, seperti ini loh rasanya tidak enak haus. Maka oleh karena itu, kalau kita merasakan betapa tidak enaknya lapar, betapa sakitnya menahan rasa haus, maka disitulah muncul kepekaan kita, kepedulian kita kepada orang lain. Kalau kita hanya menahan lapar haus dari subuh sampai maghrib saja, mungkin ada saudara kita yang menahan lapar dan haus lewat dari maghrib, bahkan tidak tahu untuk bersahur dengan apa. Kalau selama ini kita memilih-milih berbuka untuk apa, berbuka dengan bukaan apa, sehingga tiap sore kita keliling mencari takjil-takjil yang terenak menurut kita, tapi ada saudara kita yang memikirkan mau berbuka pakai apa, karena saking tidak adanya yang mereka miliki. Semoga Ramadan mengajarkan kepada kita untuk lebih lagi bersedekah di dalam bulan Ramadan ini. Kalau selama ini kita bersedekah, Ramadan kita tingkatkan lagi, karena sedekah yang terbaik adalah sedekah yang kita berikan selama bulan suci Ramadan. 4, orang-orang yang dirindukan oleh surga. Semoga kita menjadi salah satu dari orang-orang yang dirindukan surga, dan kelak kita berkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.